Santapan Harian Sabtu 24 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasal 21 ayatnya yang ke-31 hingga pasal 22 ayatnya yang pertama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di heningnya saat ini, kami berteduh di dalam kebenaran firman-Mu ya Kristus. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Bilangan 21 ayat 31 sampai 22 ayat yang ke-1. Demikianlah orang Israel menetap di negeri orang Amori. Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yazer, mereka merebut semua kota kecil sekitar Yazer dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian mereka berbelok dan maju ke arah Basan. Lalu Og, raja Basan beserta seluruh rakyatnya maju ke Edrei menghadapi mereka untuk berperang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Janganlah takut kepadanya sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon raja orang Amori yang tinggal di Hesbon." Mereka pun mengalahkan dia dan anak-anaknya serta seluruh rakyatnya sehingga tidak seorang pun yang dibiarkan luput. Lalu mereka menduduki negerinya. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Sahabat Santapan Harian, riwayat perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian dalam Bilangan pasal 21 ayat 31 hingga pasal 22 ayat yang pertama ditandai dengan saat-saat ketika mereka gentar. Melalui perikop ini kita melihat bagaimana Musa mengatur dan memimpin bangsa Israel untuk masuk secara strategis dan menepati daerah-daerah yang tepat. Strategi ini adalah bagian dari ketaatan kepada tuntunan Tuhan, menyadari bahwa Tuhan menyertai setiap langkah dan keputusan mereka. Kemudian, ketika mereka memasuki daerah Basan, mereka harus berhadapan dengan Raja Og, penguasa Basan, yang sudah menyiapkan rakyatnya menghadapi orang Israel di daerah Edrei. Bangsa Israel gentar, namun Tuhan berfirman kepada Musa dan menjanjikan penyertaannya. Israel mengalahkan tentara dan rakyat Basan yang kuat. Tuhan beserta mereka. Dengan kekuatan Tuhan, bangsa Israel dapat menaklukkan Basan dan kemudian bergerak ke dataran Moab. Tuntunan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah putus saat Israel melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian menjadi landasan iman dan pengharapan mereka. Perjalanan menuju ke tanah perjanjian penuh rintangan, tetapi bangsa Israel tetap teguh. Kita juga perlu teguh dalam hidup beriman kita meskipun menghadapi kesulitan. Kepercayaan yang kukuh pada tujuan hidup beriman kita bisa memberi kita keberanian untuk menghadapi tantangan. Sebagaimana pengalaman bangsa Israel, kita pun diajak belajar mempercayakan hidup kita di dalam rencana dan tangan Allah. Allah yang setia akan menggenapi setiap janjinya kepada kita. Bahkan ketika kemajuan terasa lambat atau rintangan muncul, Allah tidak pernah meninggalkan kita.
Ia tetap setia. Kristus Yesus memimpin orang percaya menuju penggenapan janji utama berupa kehidupan kekal dan warisan baru. Kristus akan memastikan bahwa janji-janji Allah terwujud sepenuhnya melalui Dia. Adakah kita siap mengikut Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk mengikut-Mu kemanapun Engkau memimpin kami. Dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berserah. Amin.